Assalamualaikum. Salam. Kami Ya. sehat Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Dari mana ini? Kami dari KM Hafiz Official Oh, dalam iya. program Rihlah Masjid. Siap. Iya. Masih gimana aktivitas akhir-akhir ini? Alhamdulillah ya begini ini udah aktivitas saya sehari-hari sebagai Dewan Pengasuh dari Pondok Pesantren Syekh Abdurrahman Rabah. Di samping aktivitas keluarga lainnya lah. Nah, kebetulan sekali kali ini kami pengen cari tahu tentang Asta Rabah. Siap. Asta Iya. Agung Rabah. Oke. Asta Agung Rabah. Iya. Yang itu sangat dalam sejarah saya membaca bahwa Asta Agung Rabah ini termasuk asta yang sangat diperhitungkan dalam sejarah kerajaan Ratu Pegalingan. Siap. Iya. Nah, mungkin kita bisa lihat Ke dalam. Ya. Monggo silakan. Mari. Ayo, ya. Silakan, mungkin kita bisa duduk di sini, tidak apa-apa. Teman-teman KM Hafiz, sekarang saya bersama Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Syekh Abdurrahman Rabah Ya. yang terletak di Sumedengan Pademau, Pamekasan, Ustadz Abdul Hamid. Ya. Nah, pertama mungkin kita pengen mendengar cerita awal tentang berdirinya Pondok Pesantren Kiai Abdurrahman. Iya. Iya. Baik. Beliau ini nama kecilnya, nama daging ya, Abdurrahman. Tapi kemudian setelah beliau menetap di Rabah dikenal dengan Kiai Agung Rabah. Iya. Jadi nama tempat ini kemudian dijadikan nama, dinisbatkan kepada beliau. Beliau asli Sumeneb dari Lenteng, dari Sindir, Sumeneb. Sindir itu masuk Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumeneb. Beliau menempati Rabah ini atas perintah guru beliau, yaitu Kiai Aji Gunung Sampang atau Raden Kobul Sampang. Beliau di sini disuruh bertapa dan sekian tahun, ini sejarah singkat saja. Iya. Sekian tahun beliau bertapa di daerah sini, di dalam hutan, tidak ada yang tahu. Akhirnya kemudian karena beliau bertapa itu, Allah mengasihani beliau sehingga wilayah Pemelingan dan sekitarnya tidak turun hujan karena beliau bertapa di bawah pohon. Dan proses pertapaan itu kurang lebih hampir 9 tahun. Di manuskrip semua dikatakan 9 tahun, di Pamekasan dikatakan 3 hingga 7 tahun. Karena beliau bertapa di sini, akhirnya Allah tidak menurunkan hujan. Jadi daerah Pemelingan, jadi Pamekasan dulu itu di masa Ronggo Sukwati namanya Pemelingan. Selama bertahun-tahun itu. Jadi tidak hujan memang selama bertahun-tahun sehingga mengalami penceklik, mengalami kekeringan. Sehingga kemudian Ratu Ronggo Sukwati, karena juga beliau seorang yang alim, yang sakti juga, jadi beliau istikharah dan mendapatkan wangsit lah, mendapatkan suara kalau Pemelingan dan sekitarnya tidak hujan itu dikenakan ada seorang pertapa agung yang menempati sebuah hutan di wilayah Tenggara Pemelingan. Akhirnya suan ke sini, suan ke beliaunya, singkat cerita ya. Iya. Sehingga nyampailah di sini beliau, dan akhirnya beliau Raja Ronggo Sukwati ini memohon kepada Kiai Agung Rabah agar Pemelingan ini didoakan untuk supaya turun hujan. Nah, setelah pulang Kiai Agung Rabah ini, setelah pulang Ratu Ronggo Sukwati ini, Kiai Agung Rabah ini kemudian berdoa kepada Allah agar Pemelingan dan sekitarnya turun hujan.
sehingga turunlah hujan itu selama 41 hari 40 malam. Sangat bergembira raja dan beberapa penduduk Pemelingan, masyarakat Pemelingan, rakyat Pemelingan ini sangat gembira sekali. Cuman karena lama hujannya terus menerus turun dengan lebat, ya akhirnya menyuruh patih kerajaan untuk balik lagi ke sini untuk didoakan lagi agar berhenti hujan. Saking lebatnya sampai kemudian banjir di mana-mana. Sampai balai kerajaan itu mengambang, hanyut oleh air. Itu jadi kira-kira tahun berapa, Ustaz? Itu sekitar 1500 awal Masehi. Abad ke-15. Ya, sekitar abad 14-15 lah. 14-15. Sehingga akhirnya karena banjir itu dan balai keraton itu ngambang, ya dinisbatkan, dinamakan Jalan Balai Kambang. Jalan Balai Kambang. Di Makassar. Oh, sejarahnya seperti Ya. itu. Setelah peristiwa itu akhirnya Pemelingan ini menjadi negeri yang makmur, subur, dan masyarakat kembali bisa bercocok tanam. Kita tahu lah kalau kekurangan air gimana kan. Kering. Karena kejadian itu kemudian ketahuan oleh masyarakat bahwa ternyata di dalam hutan ini ada seorang waliullah yang baru ketahuan oleh masyarakat sekitar, sehingga banyak yang kemudian berguru di sini. Nah, karena sudah banyak yang berguru di sini, akhirnya mereka mondok nyantri di sini di Ki Ageng Rabah. Itu awal mulanya. Ya. Terus pada tahun berapa resmi menjadi pondok pesantren? Kalau bahasa resmi dengan bahasa pemerintah, terdaftar ke pemerintah, ini sudah di tahun 1900-an. Tapi ini adalah cikal bakal pesantren. Cikal bakal pondok pesantren Rabah. Jadi dulu tidak ada namanya pondok pesantren Rabah, itu aja. Sampai Ki Ageng Rabah ini wafat, dan itu diganti oleh kemenakan beliau. Perlu diketahui bahwa Ki Ageng Rabah ini tidak punya keturunan. Oh, tidak punya keturunan. Dan tapi punya istri. Ya, beliau punya istri beliau ini Nyai Dewi Kebun. Nyai Dewi Kebun. Putranya Mudin Teja. Asli Pamekasan. Gerbetah Teja itu. Oh, Teja. Ya. Jadi beliau tidak punya keturunan, cuman beliau ngambil anak keponakan. Ngambil anak ponakan dan nyantri juga ke beliau, berguru ke beliau, namanya Kiai Adil. Ya, Kiai Adil. Kiai Adil ini yang menjadi pengurus, yang menjadi pengganti beliau dan turun-temurun ke bawah hingga sekarang. Jadi dari Kiai Adil, Kiai Rabah 2, Kiai Arham, Kiai Rabah 3, Kiai Isnad, Kiai Rabah 4, Kiai Hosen, Kiai Rabah 5, Kiai Samaun, Kiai Rabah 6. Pondok pesantren Rabah ini sudah memang ada dan banyak santrinya. Ada santrinya. Cuman namanya Pondok Pesantren Rabah. Pondok pesantren. Ya. Baru ke Kiai Rabah ke-7, jadi mbah saya Kiai Adra ini Kiai Abdul Wahab, nama pondok pesantren dirubah menjadi Pondok Pesantren Darun Naim. Ini yang terdaftar. Berarti itu nama lembaganya. Ya, Darun Naim, Pondok Pesantren Darun Naim. Dan di tahun itu juga sekitar 57 ke 59 ada lembaga pendidikan namanya Madrasah Ibtidaiyah sore. Ya, dirintis ya MI. Nah, setelah wafat banyak santri juga di sini, cangkuran juga pondoknya di masa Ki Adra itu, Ki Abdul Wahab ini, Ki Rabah ke-7. Nah, setelah wafat diganti abah saya Ki Ahmad Madani. Pesantren itu ada hingga sampai santri itu ada hingga sampai 1996. Nah, setelah itu vakum karena abah saya tidak mau nerima santri. Faktornya karena tidak ada lembaga formal lah. Orang-orang yang santri yang mondok sini mesti susah kalau mau melanjutkan pendidikan. SD. Ya, jadi dia harus ke sekolah di luar pondok pesantren. Akhirnya banyak yang ditolak. Nah, setelah abah saya Ki Ahmad Madani ini wafat, baru tahun 2014, kemudian ada rapat keluarga, saya didapuk menjadi ketua yayasan karena ini adalah amanah. Baru kemudian pesantren ini kemudian dihidupkan. Ya, atas kesepakatan keluarga juga nama pondok pesantren dinisbatkan kepada pendiri awal pondok pesantren Rabah, Kiai Abdurrahman. Ya, makanya namanya Pondok Pesantren Syekh Abdurrahman. Berarti
ganti lagi ya. Ya, ganti nama lagi. Nah, saya ingin penasaran dengan karomah yang ditinggalkan oleh Kiai Abdurrahman sendiri. Oh ya, sampai detik ini soal karomah yang pertama, ijazahnya beliau yang terbukti yang diberikan kepada pertama Ki Abdul Qidam dan juga Ki Abdullah Batu Ampar. Jadi sebelum wafat beliau memberikan ijazah kepada Ki Abdul Qidam, bunyinya pakai salontoro nabaan, nanti suatu saat keturunan kamulah yang akan menguasai, yang akan menjadi penguasa di negeri ini dan penguasa di masyarakat, maka terimalah ijazah ini. Ini ke Abdul Qidam. Kita tahu bahwa Kiai Adil kera berdua ini adalah putranya Ki Abdul Qidam. Oh, putranya. Ki Abdul Qidam kawin dengan Dewi Asri. Dewi Asri saudaranya Ki Agung Raba ini. Ya, makanya kan tadi Raba ini diganti oleh anak ponaan. Anak ponaan dari Ki Agung Raba. Ya, kita bisa lihat keturunan Ki Abdul Qidam di mana-mana alhamdulillah banyak yang jadi alim ulama, ada birokrasi, ada teknokrat, ya semuanya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ijazah kepada Ki Abdullah Batu Ampar Timur. Ki Abdullah Batu Ampar Timur ini adalah saudaranya Kiai Adil. Jadi ponaannya beliau juga, ponaannya Ki Agung Raba ini, ponaannya Syekh Abdurrahman. Dan beliau juga mondok di sini dan ikut bertapa. Menurut beberapa cerita versi Sumeneb itu juga ikut bertapa menemani Syekh Abdurrahman. Setelah selesai dirasa cukup, akhirnya oleh Syekh Abdurrahman ini dibawa ke Sumeneb dan disuruh menempati wilayah Batu Ampar, Duko. Oh iya. Duko di Batu Ampar. Akhirnya Syekh Abdurrahman Pujo Agung Raba ini dawuh kepada Ki Abdullah Batu Ampar Timur atau yang lebih dikenal dengan Kiai Pinter Bungsok. Kamu menempati di sini, maksudnya di Batu Ampar. Iya. Karena suatu saat keturunan kamu lah yang akan menguasai daerah sini, menjadi raja di Sumeneb ini 7 turunan. Itu ijazahnya beliau kepada Ki Abdullah Batu Ampar Timur. Jadi memang betul putra keturunan Ki Abdullah Batu Ampar Timur ini 7 turunan menguasai Sumeneb. Mulai dari Pinter Saud, terus kemudian Pangeran Somalah, terus kemudian Sultan Abdurrahman hingga ke bawah sampai 7 turunan. Itu karomah dari Kiai Abdurrahman. Ada karomah juga sampai sekarang, ada bambu ketika beliau, ya namanya Pereng Secin. Jadi beliau memang kesukaannya menurut sesepuh dan beberapa cerita di manuskrip itu suka makan lele, ikan lele. Jadi ikan lele itu katanya ditangkap, ditusuk, terus kemudian alat tusuk yang dari bambu itu ditancapkan ke tanah. Oh, ditancapkan lagi. Nah, ditancapkan lagi ke tanah, itu tumbuh jadi pohon bambu. Jadi pohon bambu. Terus kemudian ikan lele itu dimakan, tidak dilepas kepala, tulang hingga ekor. Itu dimasukkan lagi ke kola, kola katanya. Kola. Ini hidup. Bahkan dipercaya sampai sekarang. Jadi kalau misalnya ada pemancing atau yang nangkap ikan di seputar sini, kalau dapat ikan lele putih itu tidak berani ngambil. Kalau ikan lele putih? Iya, karena itu kualat katanya. Kualat. Iya. Terus karomahnya juga beliau meninggalkan kekeramatan dan karomah walaupun juga meninggal. Jadi ya selama setelah ditinggal oleh beliau karena wafat, seluruh pengganti Raba hingga turunan ke-7 itu oleh Allah tidak dipersulit dalam hal untuk mencari lauk pauk ikan. Karena ada burung bangau yang selalu membawa ikan dari laut itu untuk diberikan kepada anaknya, karena kan bersarang di sini kan. Dan itu bukan hanya satu, itu hingga ratusan burung bangau yang membawa ikan ini pohonnya. Jadi jadi dia bersarang atau itu sampai ke Raba ke-7. Oke, Raba ke-7. Iya, jadi ke-8 di masa Abbas saya sudah tidak ada. Oh, ke-9 sudah tidak ada. Berarti Ustadz Hamid ini masuk ke-9 ya. Jadi pemangku Raba. Dan karomah-karomah yang lainnya yang datang kepada beberapa orang
Ya lewat mimpi, lewat kenyataan. kenyataan. Beliau selalu hadir juga ke orang-orang gitu. Dan banyak lagi sebenarnya, cuman mungkin itu yang tampak. Iya. Saya membaca di buku yang tadi itu bahwa pondok pesantren yang didirikan oleh Kiai Abdul Rahman ini merupakan pondok pesantren pertama Iya. yang ada di Pamekasan, Iya, atau dulu iya. disebut Pamelingan. Pamelingan. Iya. Bisa jadi masuk pondok pesantren awal gitu. Masuk pondok Iya. pesantren awal. Terus? Iya. Sebagai pondok pesantren yang awal, biasanya haulnya itu seperti apa? Kita kalau memperingati haul itu biasanya setelah hari raya Idul Adha. Idul Adha. Ya, itu ya, kayak kemarin karena ada pandemi ya kita tidak haul. Cuman di beberapa keturunan Rabai ini, jadi haul itu sudah tidak disesuaikan dengan, bukan tidak ya. Artinya peringatan haul itu sudah kadang di beberapa acara sudah ada haul gitu. Ada haul. Jadi dari Disematkan saking gitu. ya, dari saking ucapan terima kasihnya kita kepada beliau. Jadi pasti tidak tiap tahun. Jadi setiap ada Satu momen, tahun bisa jadi lebih. ya dari bisa satu jadi kali. satu kali haul gitu. Karena dari saking sebagai ucapan terima kasih untuk beliau. Cuman beliau katanya wafat setelah hari raya Idul Adha. Hari Jumat setelah hari Bertepatan raya. hari Jumat. Hari Jumat. Cuman tahunnya ndak ada yang tahu ya, karena memang dulu ya tahun 1500 Iya. ya. Jadi tidak ada yang tahu. Cuman dari cerita sesepuh yang turun temurun, beliau itu wafat dan meninggal di hari Jumat setelah hari raya Idul Adha. Seperti itu. Untuk peziarah sendiri itu diperbolehkan tidak berkunjung ke sini? Sangat diperbolehkan dan banyak- memang dari seluruh Indonesia, dari Banjarmasin pernah, dari Pekanbaru pernah, dari Jawa Barat. Kalau dari seputar Jawa Timur kayaknya sudah semua. Sudah semua. Iya, ke sini, bahkan dari Solo, dari kerajaan Solo juga pernah ke sini. Dari Jakarta sering ke sini. Ya. Mungkin tambahan sedikit bahwa yang membangun Makbaro ini mulai dari ini Iya. pemberian batu nisan, ini bisa diambil gambarnya yang ada di sini. Batu nisan ini semuanya Makbaro ini dibangun oleh Tumenggung Notokusumo atau Panembahan Sumala, Pangeran Sumala. Pangeran Sumala. Ya, jadi pembangunan pertama ini sekitar kalau di buku ini saya tulis sekitar tahun 1187 Hijriah. Hijriah. Ya, jadi kalau dikomparasi itu sekitar 1773. Jadi di Masehi. Iya. Jadi memang di masa itu Panembahan Sumala atau Pangeran Notokusumo berkuasa di Sumenep. Jadi memang kenapa kok Sumenep yang membangun ini? Makbaro, pintu gerbang, labang seketeng semuanya, karena memang keturunan Wintersaut jadi raja tidak lepas dari ijazahnya. Ijazahnya beliau. Makanya kemudian ini adalah hadiah. Hadiah. Dan batu nisan ini luar biasa. Jadi kalau kita buka batu nisan ini enggak apa-apa ya. Ini hadiah langsung dari Tumenggung Notokusumo. Dari beliau. Ini terbuat dari apa, Ustaz? Ini dari giok liontin. Ini Dan- boleh disentuh? Boleh enggak apa-apa, silakan. Jadi Liontin. giok liontin ya. Ini memang pesanan langsung Tumenggung Notokusumo Raja Sumenep ke Tiongkok. Ke Tiongkok. Ke Tiongkok pada waktu Berarti itu. ini dari Cina, Tiongkok. dari Cina. Iya. Ini giok liontin. Punyanya ibunya? Sama juga. Sama juga. Semuanya empat-empatnya ini adalah giok liontin. Jadi memang tidak kami basuh ya, tidak kami apa namanya, dicuci, dibiarkan ya disikat, dibersihkan karena memang tidak ada yang berani dari dulu. Jadi biar alam yang iya. Dan untuk dari apa? Dari abad ke-15 ya, Pak? Iya. Jadi Masih ini terbilang masih masih utuh, masih ya. utuh. Ini sekitar 1773 ini ada ini. Nah, ini ada kubur Syekh Al-Karim Al-Alim rahmatullah alaih, yusama Kiai Rawah
Al-Qomat Hadal Aud yang memberikan semuanya ini dalam proses pembangunan ini adalah Tumenggung Notokusumo, Pangeran Notokusumo Al-Malikul Bilad As-Sumenep. Pangeran di Sumenep. Iya, penguasa Raja Sumenep. Penguasa Raja Di mana ini? Hijratin Nabawi ya. Hijratin Nabi ini tahun 1187 Hijriah. Yang memberikan dan membangun ini. Iya. Jadi sekitar 1773 Masehi. Dan di masa itu memang Pangeran Notokusumo yang bangun. Termasuk juga pintu ini, pintu gerbang ini. Kan ada mulai ngecekkan nama Arab itu. Jadi nanti bisa diambil view-nya, silahkan, tidak apa-apa. Iya. Gitu. Ini asli buatan Tiongkok, hadiah langsung dari Pangeran Notokusumo. Notokusumo. Raja Sumenep pengganti Pinter Saud. Jadi kalau Pinter Saud itu masih cucu kemenakannya ini, kemenakannya Syekh Abdurrahman. Pangeran Notokusumo itu cicit. Iya, cicit beliau, cicit kemenakan. Jadi sahabat-sahabat KM Hafiz, seperti itu penjelasan dari Kiai Abdul Hamid, generasi ke-9, Rabah 9, Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Syekh Abdurrahman Rabah yang terletak di Sumedang pada Mau Pamekasan. Nah, untuk sahabat-sahabat KM Hafiz yang belum pernah tahu sejarahnya, belum pernah tahu lokasinya seperti apa, sahabat-sahabat bisa langsung datang ke sini, buka setiap hari ya. Setiap hari 24 jam. 24 jam untuk berziarah, untuk berziarah mendoakan Kiai Agung Rabah. Nah, jadi untuk edisi Rila Masjid pada minggu ini hanya itu yang bisa kami sajikan. Sampai ketemu di konten Rila Masjid berikutnya bersama saya Faik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.